Pertama-tama saya jujur berkata, banyak mutiara kebenaran yang saya dapatkan lewat khotbah dan pengajaran beliau. Tetapi dalam satu titik ini, dalam satu konteks ini, saya sama sekali tidak setuju dengan Pendeta Dr. Stephen Tong. Sama dengan hambanya Pastor Andi Simon dan banyak hamba Tuhan yang lain. Ketika beliau berkata, berpuluh-puluh tahun pendeta-pendeta di Indonesia yang percaya adanya mujizat omong kosong. Dalam konteks ini saya mau kasih tahu Pendeta Dr. Stephen Tong yang justru omong kosong. Mohon maaf kawan, saya harus terus terang memberikan konklusi atau kesimpulan. Apa yang engkau sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin saudaraku Patrick Smith dan juga orang-orang yang menjadi pendukung dari Patrick Smith akan bertanya, apa yang ingin Anda katakan pendeta? Baik Bapak Ibu Saudara, hal ini ingin menegaskan, saya membuat ulasan berkaitan dengan pernyataan hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong yang berkata bahwa berpuluh-puluh tahun telah omong kosong pendeta-pendeta di Indonesia. Itu saya tidak setuju. Tentunya kalau konten-konten yang setuju dengan saya dan itu memberkati banyak orang, apa salahnya untuk kita sebarluaskan semakin memberkati banyak orang? Di sisi lain, apakah dengan saya setuju dengan opini, pendapat, doktrin, ajaran yang dibangun oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong yang bagus dan baik itu menurut yang saya mengerti, pahami dan hayati dalam kehidupan kekristenan saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Apakah hal itu yang baik positif itu jadi membutakan mata hati, mata rohani saya untuk tidak lagi memberikan sikap yang kritis kepada hal-hal lain yang disampaikan yang tidak sesuai dengan yang saya alami, mengerti dan pahami serta yang saya yakini? Tentu kita harus objektif, harus fair, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong, yang mana beliau merupakan satu tokoh besar, tokoh sesepuh yang telah dipakai di dalam di luar negeri, membuat KKR di mana-mana, termasuk di dalam di luar negeri. Pengajarannya begitu bagus, begitu indah. Di dalam apa yang saya kutip barusan, jelas mengatakan, dalam banyak hal saya mendapatkan mutiara pengajaran dari khotbah dan pengajaran hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Tapi dalam hal yang satu ini, saya tidak setuju, saya tidak sependapat. Apakah tidak bisa demikian? Tanpa mengurangi rasa hormat saya yang sangat tinggi dan besar kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Ketika beliau berbicara tentang kesembuhan mujizat tidak sesuai dengan yang saya mengerti, alami secara real dan nyata dalam pelayanan, apakah tidak bisa? Berikutnya, saya tahu hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong ini adalah tokoh besar. Setiap pernyataannya itu memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Dan karena pernyataannya sudah diunggah di YouTube, ditonton oleh ribuan atau puluhan ribuan atau mungkin ratusan ribu orang, maka saya sebagai seorang hamba Tuhan yang kecil dan sederhana ini, apakah tidak punya hak untuk menyuarakan sesuatu yang saya yakini secara real, nyata saya alami dalam pelayanan? Saya tidak pernah terlibat ilmu hipnotis, ilmu sihir, kundalini, dan lain sebagainya. Tapi realita di dalam pengalaman pelayanan saya, kalaupun tidak sebanyak yang dialami hambanya Pastor Andi Simon, benar-benar mujizat itu masih ada. Kesembuhan masih terjadi. Dan semua itu terjadi atas kontrol, keinginan, kehendak daripada Yesus, kehendak daripada Bapa, kehendak Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Pastor Andi Simon jelas berkata, setiap orang yang datang, ada juga yang tidak sembuh, ada yang sembuh. Tugas beliau adalah mendoakan dengan yakin.
Keputusan akhir itu semua atau tidak itu urusan Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena saya dalam hidup ini memiliki moto seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya kita meneladani kehidupan Yesus. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya Yesus memberikan contoh teladan dalam doanya, pergumulannya di Taman Getsemani sampai keringannya seperti titik darah. Yesus berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ini juga menjadi moto kita. Kita bisa mendoakan, meyakini, mempercayai mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, aliran kesembuhan masih terjadi sekarang. Tetapi semuanya itu tetap terjadi dalam kontrol, kuasa, kendali, dan kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, kehendak Yesus Kristus. Jadi kepada saudaraku Patri Smith, yang ini saya tegaskan kepadamu kawan. Saya menaruh hormat yang tinggi kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan banyak mutiara kebenaran yang saya dapatkan melalui khotbah dan pengajaran beliau. Bahkan beberapa judul bukunya ada sama saya. Peta dan Teladan Allah, Allah Tritunggal, Mengenal Roh Kudus, buku hambanya Pendeta Stephen Tong, saya punya, saya koleksi. Bahkan judul buku Louis Berkhoff, itu lengkap. Kalau tidak salah ada 8 seri. Saya punya. Itu menunjukkan saya menaruh hormat yang tinggi kepada beliau. Tetapi karena unggahan beliau sudah masuk ke ranah publik, kita perlu counter kalau hal itu benar-benar dari keyakinan kita, fakta Alkitab yang kita mengerti, pahami, dan dari pengalaman realita, konkret, nyata dari pelayanan kita. Kita perlu suarakan. Paling tidak untuk mengcounter 1-2 orang. Jangan sampai ragu bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan masih terjadi sampai sekarang. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah berubah, baik dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, mujizatnya, kesembuhan itu masih tetap terjadi in Jesus name, dalam nama Yesus. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Tidak mungkin kita menjadi juru selamat. Mustahil. Hanya Yesus juru selamat. Dan ketika kita pun membuat doa aliran kesembuhan mujizat, itu tetap di dalam nama Yesus. Kita ini tidak ada apa-apanya. Pastor Andi Simon sering berkata, mujizat itu, kesembuhan itu bukan karya manusia, tapi kasih karunia Allah. Itu jelas dan tegas. Jadi pernyataan dari saudaraku Patri Smith yang sering berkata, pastor superpower atau pendeta superpower. Kita bukan penyembah Pastor Andi Simon. Mendukung pelayanan beliau yang didirikan di atas dasar kebenaran firman Tuhan, itu yang kita dukung. Kita support, kita doakan. Dan bahkan kita jadikan diri kita sebagai mitra doa bagi beliau. Jadi untuk mengcounter pernyataan beliau sebagai tokoh besar, sesepuh, yang mana hal itu tentunya akan menimbulkan ada yang positif, ada yang negatif, akan membawa keraguan kepada orang yang percaya mujizat. Maka kita menyuarakan. Itu menunjukkan sebuah prinsip. Dalam satu hal kita bisa setuju kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong, tapi dalam sisi lain kalau tidak setuju, kita mesti berani menyuarakan tanpa harus mengurangi rasa hormat kita kepada hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Saya berharap klarifikasi ini dapat semakin membuat kita lebih dalam mengenal satu dengan yang lain. Kepada saudaraku Patri Smith, saya berdoa karena saya lihat umur saudara masih cukup muda. Saya dengar dari beberapa teman bahwa ternyata Anda belum ditabiskan jadi pendeta. Saya tidak tahu kalau sekarang, tapi masih vikaris dalam sebuah gereja. Tetaplah rendah hati, tetaplah di dalam kontrol, kendali, tuntunan pimpinan Roh Kudus, dan biarlah konten-konten Anda ke depan
menjadi konten yang membangun, yang didasari dengan kasih. Sekali lagi, didasari dengan kasih dan kebenaran. Kiranya klarifikasi saya ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Kita terus doakan hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong di dalam masa tua beliau tetap berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kita doakan hambanya Pastor Andi Simon untuk terus dipakai oleh Tuhan dalam keunikan, kekhususan, karunia, talenta, potensi, panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga ke depan semakin efektif, efisien, optimal, maksimal, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.